Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling pertama, marilah kita panjatkan terlebih dahulu puja beserta puji syukur kepada Allah yang Maha Agung atas nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua. Yang mana diantaranya ada nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Tidak lupa juga marilah kita kirimkan sholawat beserta salam kepada manusia terbaik di antara yang terbaik, yakni sosok revolusioner sejati, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seorang pria yang tidak hanya mengubah sejarah, tetapi mengubah arah peradaban manusia dari zaman kebodohan menuju cahaya ilmu pengetahuan yang kita rasakan hingga detik ini. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Fauzan Pujianto MAG selaku pembimbing mata kuliah ilmu dakwah, yang semoga selalu dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa juga kepada teman-teman, rekan-rekan mahasiswa UIN Syekh Wasil Kediri yang semoga juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang rasanya apabila kita belum berkenalan. Untuk itu perkenalkan, nama saya Khofifatul Fajriyah dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Saudara-saudari mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita berbicara tentang nikmat, kebanyakan orang langsung berpikir atau langsung membayangkan tentang kehidupan yang nyaman, seperti harta yang cukup, pendidikan tinggi, jabatan yang baik, relasi yang luas, hingga popularitas di media sosial. Semua itu dianggap sebagai keberhasilan kehidupan. Namun yang perlu kita renungkan adalah, apakah setiap nikmat selalu membawa manusia lebih dekat kepada Allah? Ataukah sebaliknya, sebagian nikmat malah perlahan membuat manusia lupa kepada Sang Pencipta? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri fitnatan wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Ayat ini memberikan pemahaman bahwa bukan hanya kesulitan yang menjadi cobaan, tetapi juga kenikmatan, kecerdasan, kekayaan, jabatan, bahkan popularitas dapat menjadi ujian untuk membuktikan apakah seseorang semakin bersyukur atau justru semakin lalai. Sobat Wasil sekalian, di zaman modern ini, manusia seringkali lebih sibuk memperlihatkan diri dibandingkan memperbaiki diri. Ada yang rela bergadang hanya demi uang, tetapi sulit bangun untuk melakukan tahajud. Ada juga yang panik ketika kehilangan followers, tetapi biasa saja ketika kehilangan kekhusyuan dalam sholat. Allah mengingatkan kita di dalam Quran surah At-Takasur ayat 1-2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam liang kubur. Nah, ayat ini sangat relevan dengan kehidupan yang kita jalani saat ini, di mana banyak orang yang berlomba-lomba memperlihatkan siapa yang paling kaya, siapa yang paling terkenal, siapa yang paling hebat, siapa yang paling sukses, siapa yang paling mewah, tetapi tanpa sadar
perlombaan itu justru membuat hati mereka semakin jauh dari Allah. Bahkan terkadang manusia lupa bahwa kehidupan bukan hanya tentang dunia, tetapi juga tentang kehidupan dan pertanggungjawaban di akhirat. Sahabat muda penuh karya, di kehidupan kampus, mahasiswa hari ini sering dihadapkan dengan standar kesuksesan yang sempit, seolah kehidupan hanya tentang IPK tinggi, pekerjaan mapan, dan pengakuan sosial. Akibatnya, banyak orang yang sibuk mencari validasi manusia hingga lupa memperbaiki hubungannya dengan Sang Pencipta. Karena itulah sering terjadi yang awalnya hanya menunda sholat karena tugas kuliah, akhirnya terbiasa membiarkan sajadahnya rapih tanpa pernah disentuh. Yang awalnya hanya menunda mengaji karena sibuk organisasi, perlahan menjadi hati yang tidak lagi merasakan kehilangan ketika jauh dari Al-Quran. Organisasi dijaga, relasi dipertahankan, citra diri diperjuangkan, tetapi hubungan dengan Allah dibiarkan perlahan renggang. Dan tanpa kita sadari, doa yang selalu kita panjatkan setiap malam sedikit-sedikit mulai menghilang. Bukan karena Allah tidak lagi mendengar, tetapi karena manusia mulai merasa dirinya bisa berdiri tanpa pertolongannya. Sobat Wasil sekalian, kesulitan seringkali membuat manusia ingat kepada Allah. Namun, kenikmatan justru kadang membuat manusia lupa kepadanya. Karena itulah, ujian terbesar bukan ketika hidup susah, tetapi ketika hidup nyaman, tetapi hati tetap taat. Karena itulah, ketika diberikan ilmu, maka gunakanlah untuk memberi manfaat. Jika diberi harta, maka gunakanlah untuk berbagi. Jika diberi jabatan, maka gunakanlah untuk amanah. Dan jika diberi waktu, maka gunakanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena pada akhirnya, dunia bukanlah tempat selamanya, akan tetapi hanya tempat singgah bagi manusia. Untuk itu teman-teman wasil muda yang luar biasa, janganlah kita sibuk menikmati karunia hingga lupa kepada Sang Pencipta. Sebab orang yang kaya bukan dia yang banyak hartanya, tetapi dia yang senantiasa bersyukur atas nikmatnya. Saran saya, jangan hanya meminta untuk hidup yang mudah, tetapi mintalah hati yang senantiasa tunduk saat hidup sedang mudah. Karena tidak semua nikmat adalah tanda cinta, dan tidak semua kesulitan adalah tanda benci. Semoga Allah menjadikan nikmat yang kita miliki sebagai jalan untuk semakin dekat kepadanya, bukan justru menjadi penghalang untuk hati kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan bisa menjadi pendorong bagi kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Untuk itu saya ucapkan syukron jazilan ala ihtimamikum. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.